Ayat ketiga surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha murah, yang maha penyayang. Atau bisa juga diartikan yang pengasih lagi penyayang. Ayat ini menyempurnakan maksud dari ayat yang sebelumnya. Jika Allah sebagai Rabb, sebagai pemelihara dan pendidik bagi seluruh alam, tidak lain maksud dan isi pendidikan itu, melainkan karena kasih sayangnya semata dan karena murkanya belaka. Tidaklah dalam memberikan pemeliharaan dan pendidikan itu menuntut keuntungan bagi dirinya sendiri, bukan sebagai suatu pemerintahan mengadakan suatu pendidikan, kader dan latihan pegawai. Ialah karena mengharapkan apabila orang-orang yang dididik itu telah lepas dari pendidikan akan dapat dipergunakan menjadi pegawai yang baik. Pemeliharaan yang dia berikan adalah pertama karena Ar-Rahman. Maknanya ialah bila sifat Allah yang Rahman itu telah membekas dan berjalan ke atas hambanya, bertambah tinggi kecerdasan hamba itu, bertambah terasa olehnya betapa Ar-Rahman Allah terhadap dirinya, dan sifat Ar-Rahim ialah sifat yang tetap pada Allah. Maka Ar-Rahman ialah setelah sifat itu terpaksa pada hamba, dan Ar-Rahim ialah pada keadaannya yang tetap dan tidak pernah padam kepada Allah. Dan keduanya itu adalah sama mengandung akan sumber kata, yaitu rahmat. Nanti dalam berpuluh ayat dalam Al-Quran kita akan bertemu keterangan betapa Rahman dan Rahimnya bagi seluruh makhluk, terutama bagi kita manusia. Bukankah matahari dan bulan serta bintang-bintang semuanya itu rahmat dari Allah kepada kita? Bagaimana jadinya kita hidup di dunia kalau agak 2 hari saja matahari tidak terbit? Kita manusia kadang-kadang lupa akan rahmat karena kita tidak pernah dipisahkan dari rahmat. Seumpama orang yang berdiam di kota besar yang telah teratur aliran listrik dan penerangan lampu-lampu, dan telah teratur pula pipa saluran air. Mereka baru ingat akan rahmat adanya penerangan lampu yang teratur dan aliran air yang telah masuk sampai ke dalam rumahnya itu ialah bila mana satu kali ada kerusakan di sentral listrik atau ada kebocoran pada pipa air. Di waktu semua beres, kerap dia lupa. Setelah terganggu, baru dia ingat. Rahmat ilahi, pancaran daripada sifatnya yang Rahman dan yang Rahim, yang murah dan kasih sayang, dapat kita rasakan apabila kita lihat induk ayam mengekaskan kakinya mencarikan makanan untuk anak-anaknya. Dipecah-pecahkannya remah kecil yang didapatnya, lalu dipanggil anak-anaknya dengan berkotak-kotak. Maka anak-anaknya itu pun berlari-lari menuju makanan itu, sedangkan induknya sendiri tidak mengambil bagian dari makanan itu. Dan apabila datang bahaya dengan tiba-tiba, dikejarlah yang hendak mengganggu itu, meski seekor gajah besar. Ia tidak peduli bahwa dirinya akan hancur lumat diinjak gajah, sebab ia didorong oleh sifat rahmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya untuk mempertahankan anak-anaknya. Dan jika panas sangat terik, ia pergi ke pinggir pagar untuk berteduh, dan dilindunginya anak-anaknya dalam naungan sayapnya. Dan ada anak-anak itu yang memanjat ke atas punggungnya. Dia tahankannya karena kasihnya. Rahmat ilahi pun tampak pada 2 ekor burung, seekor jantan, seekor betina. Yang betina sedang mengerami telurnya, dan yang jantan terbang mencari makanan lalu membawa pulang. Terbang lagi dan pulang lagi, sedang paruhnya membawa sebutir makanan kecil. Keduanya bernyanyi, bercericik, bersiul,
yang bunyinya dapat kita rasakan, penuh dengan rahmat. Apatah lagi dapat kita lihat pada seorang ibu ketika melahirkan anak. 9 bulan badan payah, datang rayuan anak akan lahir, dia pun tidur. Selompat hidup, selompat mati, si suami berjalan-jalan sekitar rumah dengan dada berdebar, dipengaruhi rasa cemas dan harap. Cemas kalau istri yang dicintai diserang bahaya hingga maut karena melahirkan, dan harap moga-moga si anak lahir dengan selamat, sedangkan ibunya selamat pula. Demikianlah beratnya penderitaan mengandung. Bidan telah sedia menolong, dan setelah ditunggu dengan harap dan cemas, lahirlah anak itu. Kedengaran tangisnya si Buyung atau si Upik. Dengan kedengaran tangis itu, kelihatanlah wajah si ibu lega. Hilang kepayahannya. Kadang-kadang matanya tertidur sejenak, diliputi oleh rahmat ilahi. Dia sudah lupa sama sekali akan kepayahannya, diobati oleh tangis anaknya yang baru lahir itu. Dan si suami yang telah mundar-mandir sejenak tadi di luar kamar bersalin, setelah diberitahu bahwa anaknya sudah lahir, anak dan ibu selamat, kadang-kadang menangislah dia karena terharu rahmat Allah telah dimasukkan ke jiwa mereka semua. Kabarnya konon di satu kota di Amerika Serikat ada sebuah kuburan kecil tidak berapa jauh dari stasiun kereta api, yaitu kuburan dari seekor anjing. Asal mulanya ialah karena sangat setia anjing itu kepada tuannya. Maka setiap tuannya bepergian, ia turut mengantarkan ke stasiun. Dan petang hari di waktu pulangnya, ia pun pergi menjemputnya. Demikianlah berlaku tiap hari. Dia diantar dan dijemput oleh anjingnya. Namun pada suatu hari ketika ia menjemput lagi seperti biasa, tuan yang ditunggunya tiada turun dari kereta api. Besoknya dijemputnya juga, tetapi tuannya tidak juga pulang. Dijemputnya terus tiap hari, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tetapi tuan yang ditunggu tidak juga pulang. Siapakah yang akan memberitahukan kepadanya bahwa tuannya tidak akan pulang lagi, sebab dia telah meninggal di tempat lain karena suatu kecelakaan? Maka pada suatu hari bertemulah orang bahwa anjing itu telah mati kedinginan di tempatnya biasa menunggu tuannya pulang itu. Semua orang penduduk di sekitar stasiun kecil itu tahu kisah anjing setia itu. Maka dari rasa rahmat ilahi yang ada dalam hati penduduk di sana, dikuburkanlah anjing itu dengan upacara yang layak. Diberi tanda dan ditulis pada tanda itu, kuburan seekor anjing yang setia. Maka pertalian anjing itu dengan tuannya adalah pertalian rahmat ilahi yang ada dalam jiwa si tuan, dan dimasukkan pula ke dalam naluri si anjing. Binatang-binatang itu pun kadang-kadang mempunyai naluri yang mendalam sekali tentang rahmat yang ada di hati manusia. Perhatikanlah naluri kucing yang terus saja duduk di atas pelukan seorang tetamu yang baru sekali ziarah ke rumah orang yang memeliharanya, atau mendekat dan meminta diberi makanan meskipun sekali itu baru bertemu, dan ia tidak mendekat kepada tetamu lain yang sama-sama duduk. Ia diberi naluri oleh Allah bahwa di dalam hati tamu itu ada rahmat. Satu kejadian yang pernah terjadi ialah seketika ayah dan guru saya dari Syekh Abdul Karim Amrullah akan meninggal dunia. Ada seekor kucing dalam rumah beliau yang sangat dikasihinya. Biasanya beliau sendiri yang memberinya makan di piring yang khusus. Dan kalau beliau pulang dari mana-mana, beliau tanyakan kepada orang di rumah, "Sudahkah si manis diberi makan?" Ketika beliau telah mulai sakit payah, kucing itu duduk terus di dekat pembaringan beliau. Akan tetapi satu hal yang sangat ajaib terjadi. Sehari sebelum beliau meninggal, kucing itu hilang dari dekat tempat tidur beliau. Setelah hari sore, kucing itu tidak juga muncul. Sedangkan beliau sudah mulai payah
dan tidak menanyakan lagi tentang si manis. Ketika orang menimba air sumur, kelihatanlah si manis telah menjadi bangkai di dalam sumur itu. Kematian si manis tidak diberitahukan lagi kepada beliau, sebab beliau telah dalam sakaratul maut. Pagi-pagi besoknya, sehari meninggal kucingnya, beliau pun meninggal. Dengan melihat kasih sayang suami istri dan ayah terhadap anak, nenek terhadap cucu, dengan melihat kasih sayang di antara binatang, burung-burung dengan berbagai jenisnya, dapatlah kita mengetahui betapa besarnya Rahman dan Rahim Allah atas makhluk, dan akan sirnalah rasa benci, dengki, dan dendam dari hati kita. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Ar-Rahimu nayarhamumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Orang-orang yang ada rasa rohim akan dirahmati oleh Tuhan yang Rahman, yang memberikan berkat dan maha tinggi. Sayangilah orang-orang yang di bumi, supaya kamu disayangi pula oleh yang di langit. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Umar. Sampai-sampai kepada masyarakat pergaulan hidup yang adil dan makmur di atas dunia ini. Sebutkan di dalam ayat yang lain, ialah masyarakat yang mengandung marhamah, yaitu kasih mengasihi, cinta mencintai, bantu membantu, yang timbul dari rasa kemurahan dan kasih sayang dan kesayangan.